Shalom, selamat pagi anak-anak. Mari kita mau bersama beribadah kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Pimpin kami supaya pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, kita bersuka cita karena kita dapat mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita bersama memuji Tuhan, katakan, sukacita ku bertemu Tuhan Yesus. Sukacita ku bertemu Tuhan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Sukacita ku bertemu Tuhan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Sukacita ku bertemu Tuhan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Sukacita ku bertemu Tuhan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya. Puji nama Tuhan. Hari ini kita mau belajar lagi ya lagu KPPK yang berjudul Ku Mau Puji Tentang Rahmat-Mu. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu, agar mereka tahu kan setiamu, kan setiamu, agar mereka tahu kan setiamu selama-lamanya. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing, I will sing, I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord. With my mouth will I make known Thy faithfulness, Thy faithfulness. With my mouth will I make known Thy faithfulness to all generation. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord, agar mereka tahu kan setiamu, kan setiamu, agar mereka tahu kan setiamu selama-lamanya. Ku mau puji tentang
rahmat dan anugerah-Mu. Ku mau puji tentang anugerah-Mu. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitab dan hati kalian. Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak, hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita sama-sama satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami mengerti firman-Mu dengan baik. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus yang akan menuntun kami dan memampukan kami untuk melakukan firman-Mu, kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan satu kisah dari 1 Samuel pasalnya yang ke-18. Untuk kita tahu kisah dari seorang anak yang dari kecil dipilih Tuhan secara luar biasa, dan ketika dia besar, dia menjadi orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Namun di dalam perjalanannya, dia menghadapi banyak tantangan di dalam hidupnya. Khususnya ketika dia sudah besar, ada satu hal yang terjadi yang membuat kehidupannya begitu sangat-sangat penuh dengan tantangan-tantangan kehidupan, penuh dengan cobaan-cobaan di dalam kehidupannya. Tetapi dari pribadinya kita mau belajar bagaimana sih dia boleh tetap di dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Kak Rizky tahu bahwa setiap kita pernah menghadapi situasi-situasi seperti itu. Mungkin kita juga sendiri yang menghadapi, yang melakukannya. Seringkali ada orang-orang yang tidak suka dengan kita, bahkan seringkali juga kita yang tidak suka dengan orang lain. Dan di dalam kisah ini, di dalam kisah yang tercatat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-18 ini, di sini menceritakan seorang Daud. Kita tahu bersama-sama Daud adalah seorang gembala semasa dia muda. Dia adalah seorang gembala, bukan cuma seorang gembala, tapi dia punya skill yang luar biasa. Dia punya keterampilan yang luar biasa bermain kecapi. Anak-anak, kalian di rumah pasti punya keterampilan masing-masing. Mungkin ada yang pandai menyanyi, main gitar, main musik, atau apapun itu. Semuanya itu perlu dikembangkan, dipakai untuk boleh memuliakan nama Tuhan. Dan secara khusus di bagian ini, Daud yang senang memainkan ketika menjaga kawanan domba, suatu kali dipanggil oleh raja. Raja siapakah dia? Kalian tahu tentunya, Raja Israel yang pertama, Saul. Benar, Saul adalah Raja Israel yang pertama. Dia dipilih oleh Tuhan untuk boleh memimpin bangsa Israel. Dan ketika kepemimpinan Raja Saul, ada hal-hal yang juga terjadi di dalam kepemimpinannya membuat dia itu sepertinya di dalam pergumulan-pergumulan tiap-tiap hari sebagai raja, dia menghadapi tantangan-tantangan juga di dalamnya, sehingga membuat dia stres. Dia butuh hiburan. Biasanya kan seperti kita juga kadang-kadang di dalam situasi-situasi yang sama, kita butuh hiburan. Dan Saul membutuhkan hiburan itu. Apa yang dipikirkan oleh para pengawal-pengawalnya? Mereka mencari orang yang dapat menghibur Raja Saul. Siapakah dia? Ya, dia adalah Daud, seorang anak yang pandai memainkan kecapi. Dan ketika dia boleh datang ke istana, dia memainkan kecapi. Raja Saul sangat-sangat terhibur. Wah, ini kayak orang-orang kalau kita dengar musik, biasanya hati kita terhibur. Kalau lagu-lagunya bagus-bagus, kita terhibur. Dan ini yang terjadi kepada Raja Saul. Anak-anak juga biasanya kan seperti demikian. Mungkin kalau sementara pengen dihibur, putar musik, nonton lagu-lagu, atau bahkan juga melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Dan ini yang dilakukan oleh Raja Saul. Dia mendengarkan apa yang dimainkan oleh musik-musik yang dimainkan oleh Daud, dan wow, dia terhibur. Saking dia suka dengan Daud, suatu kali dia berpikir untuk mengangkat Daud menjadi bagian yang ada dalam kerajaannya. Supaya kenapa? Dia dapat terhibur. Raja Saul pengen dihibur oleh Daud. Dan akhirnya Daud pun tinggal bersama-sama di istana.
Seringkali dia harus pergi ke istana dan harus kembali ke Bethlehem. Ke Bethlehem, ketika di Bethlehem, dia harus memperhatikan keluarganya tentunya. Dan Raja Saul melihat bahwa Daud bukan saja hanya seorang yang pandai memainkan kecapi, tapi juga dia adalah seorang yang pandai dan berani. Dia berani karena kenapa? Mungkin saja dahulu dia adalah seorang gembala yang berani melawan para pengganggu-pengganggu kawanan dombanya seperti serigala atau apapun itu, sehingga dia menjadi seorang yang berani. Bukan hanya karena itu, tetapi Daud adalah anak yang cinta kepada Tuhan, dan itu membuat dia berani untuk maju. Suatu kali karena keberaniannya itu, Saul mengangkat dia menjadi satu bagian yang penting di dalam kerajaannya. Suatu kali orang-orang Israel, tentara-tentara Israel melawan satu lawan yang besar, orang-orang Filistin. Dan di dalam kisah itu kita ingat sekali kisah bagaimana Daud mengalahkan seorang yang berbadan besar. Kalian tahu siapa namanya? Goliat. Goliat adalah orang Filistin yang tidak ada yang mampu kalahkan. Tetapi dengan Daud yang disertai Tuhan mengalahkannya dengan luar biasa. Tentunya ini karena semua campur tangan Tuhan. Melihat kehebatan-kehebatan dan potensi-potensi yang ada di dalam diri Daud, maka Saul pun mengangkat Daud menjadi satu bagian daripada pasukan-pasukan yang ada, orang-orang yang ada di dalam kerajaan itu. Sehingga beberapa kali ketika pergi berperang, Daud coba ikut, dan beberapa kali juga Daud mengalahkan banyak orang, sehingga orang-orang Israel itu senang sekali dengan Daud. Wah, tentunya orang bakalan senang kalau orang itu punya potensi, punya skill, punya keterampilan, punya kemampuan. Orang-orang pasti senang dengan dia. Dan inilah yang terjadi dalam kehidupan Daud. Orang senang, bangsa Israel senang. Wah, saking senangnya orang-orang Israel itu seakan-akan membanding-bandingkan Raja Saul dengan Daud. Apa yang terjadi ketika orang-orang berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh tetapi Daud berlaksa-laksa? Disinilah muncul suatu titik masalah antara hubungan Saul yang begitu baik dengan Daud mulai renggang. Karena kenapa? Saul sebagai raja yang sudah memiliki segala sesuatunya, hanya karena perkataan orang. Nah, kadang-kadang kita juga seperti itu ya. Dengar perkataan orang, sakit hati, akhirnya iri. Dan inilah yang terjadi kepada Saul. Menjadi pembelajaran bagi kita, supaya kita pun nggak perlu dengarkan kata orang. Nah, bahasanya sekarang, jangan dengarkan netizen. Netizen itu bahaya mulut mereka, suara mereka bahaya. Dan hari ini kita belajar, kita lihat daripada kehidupan Saul ketika dia mendengarkan suara orang, dia iri hati. Dan suatu kali ketika Daud sedang memainkan harpa, diambilnya tongkat dan dilemparkan kepada Daud. Apa yang terjadi? Daud dipelihara oleh Tuhan. Hampir saja mengenai Daud, tapi Tuhan sayang dan melindungi Daud. Begitu dilihatnya bahwa Daud ini disertai Tuhan, dan makin hari seterusnya, walaupun hati Saul sudah lagi hilang kasihnya kepada Daud, makin hari makin dilihat oleh Raja Saul bahwa Daud ini adalah orang-orang yang disertai Tuhan. Dia adalah orang yang disertai Tuhan. Sehingga Saul tidak dapat melukai Daud. Allah begitu mengasihi Daud. Wah, ini hal yang luar biasa. Siapa yang mau Tuhan kasih? Kak Rizky tentu mau dong. Dikasihi Tuhan. Dikasihi Tuhan adalah hal yang luar biasa. Perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan adalah hal yang luar biasa. Sehingga anak-anak,
Karena Allah telah memilih Daud, maka Allah menjadikan kedepannya dalam kelanjutan kisah ini, Allah menjadikan Daud adalah raja pengganti daripada Saul. Tuhan mengangkat orang dari bawah sampai ke atas dengan caranya. Tidak ada yang bisa menghalangi pekerjaan Tuhan, siapapun itu. Kalau Tuhan sudah menetapkan, Tuhan sudah punya rencana dalam kehidupan setiap orang, anak-anak perlu tahu bahwa tidak ada yang dapat menggagalkan rencananya Tuhan. Memang sulit untuk kita sering kali anak-anak itu tidak jengkel sama orang lain. Apalagi kalau ada orang-orang yang nyebelin. Wah, kita paling sangat nggak suka. Apalagi kalau kita melihat orang kayak seperti lebih baik daripada kita, sering kali muncul iri hati. Nah, hal ini kita pelajari dari bagian ini, nggak boleh. Karena kenapa? Tuhan yang pegang kendali segala sesuatunya. Tuhan yang mengatur segala sesuatunya. Ingat, salah satu hukum di dalam ke-10 hukum Taurat dikatakan bahwa jangan mengingini. Dan ayat ini akan menjadi ayat hafalan kita bersama-sama. Mari anak-anak kita hafalkan di dalam Keluaran 20 ayat 17. Jangan mengingini apapun yang dipunyai sesamamu. Keluaran 20 ayat 17. Jangan mengingini apapun yang dipunyai sesamamu. Mari hafalkan ayat ini biar kita ingat-ingat terus bahwa kita nggak boleh mengingini yang dimiliki orang lain. Tuhan sudah menyiapkan bagiannya masing-masing. Tuhan yang akan memberikan sebagaimana Tuhan memberikan kedudukan kepada Daud yang dulunya orang biasa, hanya seorang gembala domba, tapi Tuhan angkat karena kenapa? Daud mengandalkan Tuhan. Anak-anak, mari sama-sama kita belajar ya untuk terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, situasi yang terjadi, ajak papa mama untuk andalkan Tuhan. Mungkin bisnis usaha sementara merosot, mungkin pekerjaan sementara merosot, mungkin juga ada masalah-masalah di dalam keluarga. Ayo anak-anak, seperti Daud yang mengandalkan Tuhan, ajak orang tuamu terus mengandalkan Tuhan bersama-sama dengan kalian. Mari kita mau mengandalkan Tuhan, kita lipat tangan kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami akan belajar terus untuk menaati firman-Mu sebagaimana kami boleh mendengarkan hari ini. Tuhan, mampukan kami untuk boleh taat kepada Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami. Supaya kami jangan mengingini dan juga gak perlu iri hati dengan orang-orang yang ada di sekeliling kami. Bahkan kami tidak perlu mendengarkan kata orang. Yang perlu kami lakukan mendengarkan kata firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah perkataan Allah sendiri. Maka daripada itu Tuhan tolong kami melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Anak-anak, mari kita bersyukur dan bersuka cita untuk berkat yang Tuhan berikan di dalam hidup kita dengan cara kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Dengan cara transfer ke rekening GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Anak-anak, ibadah kita hari ini sudah selesai. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dan jangan lupa kalau kalian terberkati dengan ibadah hari ini, share ya link video ibadah ini buat teman-teman atau saudara kalian yang belum beribadah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.